Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Nabi Muhammad, dialah orang yang terputus. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah orang yang terputus. Terputus dari apa teman-teman sekalian? Ya, disebutkan oleh sebagian para ulama kita, Rasulullah SAW, ya, ketika lahir anak beliau kemudian meninggal, lahir anak beliau kemudian belum lama hidup meninggal lagi, dan semua anak Nabi SAW meninggal sebelum beliau kecuali satu, Fatimah radhiyallahu taala anha, meninggal beberapa bulan setelah beliau. Sehingga orang-orang Quraisy mengatakan bahwa Muhammad SAW maqtu'un nasab, Nabi SAW itu terputus nasabnya, tidak ada anak keturunannya. Allah Subhanahu wa taala bantah, inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang membencimu, yang menghinamu, yang melecehkanmu wahai Nabi Muhammad, dialah orang yang terputus. Sebagian ulama tafsir kita mengatakan seperti itu. Sebagian yang lain mengatakan yang dimaksudkan dialah yang terputus, maksudnya adalah maqtu' min kulli khair. Dia terputus dari semua kebaikan. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Artinya, orang yang menghina Nabi, orang yang melecehkan Nabi, orang yang merendahkan Nabi, tidak ada kebaikan sedikit pun pada dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat memperhatikan pada ayat ini bahwa orang yang membenci Nabi, memusuhi Nabi SAW sejak zaman dahulu sampai dengan hari ini, bahkan sampai hari kiamat, siapa yang membenci Nabi SAW, huwal abtar, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terputus, maqtu' min kulli khair. Dia terputus dari semua kebaikan. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia mau kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata para ulama kita, isyarat bukan hanya Nabi SAW, tapi siapa yang membenci syariat Nabi Muhammad SAW, siapa yang membenci sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, siapa yang membenci ajaran Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia terputus dari kebaikan. Sehingga dia harus berhati-hati, jangan sampai dia membenci sunnah Nabi, jangan sampai dia membenci syariat Nabi SAW, jangan sampai dia membenci ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Muhammad bagaikan ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan anittabi' millata Ibrahim hanifa. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus. Dan teman-teman sekalian, Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa orang yang membenci ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus itu adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidaklah orang membenci, tidaklah ada yang membenci agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ajaran yang murni yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Sehingga ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran lurusnya Nabi Ibrahim, berarti Nabi Muhammad membawa ajaran yang lurus, teman-teman sekalian. Maka siapa yang mengajak kepada ajakannya Nabi Muhammad, berarti itu adalah ajakan yang lurus. Siapa yang membenci ajakan yang lurus seperti itu, sungguh dia telah membodohi dirinya sendiri. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sehingga Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, wahai Nabi Muhammad, orang yang membenci sunnah-sunnahmu atau ajaranmu, huwal abtar, dialah yang terputus, ay maqtu'un min kulli khair. Dia terputus dari semua atau segala macam kebaikan.